Adapun musuh yang ada pada diri kita, Bapak, jihad melawan orang fasik, pelaku maksiat. Dengan cara apa? Ya, amal apa yang paling utama? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Jihad secara bahasa artinya apa itu? Badlul juhdi limuqatalatil adu. Itu mengeluarkan semua kesungguhan kita untuk memerangi musuh, baik musuh yang ada dalam diri kita ataupun musuh berupa setan ataupun musuh berupa manusia. Adapun musuh yang ada pada diri kita, Bapak, hawa nafsu. Maka jihad melawan hawa nafsu. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Demikian pula jihad melawan setan. Termasuk jihad. Jihad menghadapi musuh yang berupa manusia, seperti orang kafirin. Dan orang kafir tentunya ada dua macam, ya. Ada kafir harbi, ada kafir non harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, Pak, yang membunuhi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka kita perangi lagi, ya. Ada lagi kafir non harbi, yaitu kafir yang ada tiga macam, ya. Ada kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan bayar jizyah. Ada kafir mu'ahad, itu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata atau perdamaian dengan kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak boleh diperangi dengan senjata, tidak boleh, Pak. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Yang ketiga yaitu kafir musta'man, kafir yang diberikan keamanan oleh negara. Tiga macam ini tidak boleh diganggu. Maka menjihadi mereka dengan cara apa? Mendakwahi mereka kepada Islam, supaya mereka bisa masuk Islam, memahamkan mereka tentang Islam. Demikian pula jihad melawan orang fasik, pelaku maksiat. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mendakwahi mereka agar mereka meninggalkan kemaksiatannya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kalaulah aku meminta tambahan, Rasulullah pasti akan tambahkan kepadaku. Itu menunjukkan, akhi, bahwa seorang alim yang berusaha untuk memberikan faidah ilmu kepada murid-muridnya, dan jangan pelit dengan ilmu. Tapi juga seorang murid jangan menyusahkan gurunya. Ibnu Mas'ud bertanya cuma 3 kali aja. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku tambah lagi pasti Rasul tetap jawab. Tapi Mas'ud cuma mencukupkan 3. Kenapa? Beliau tidak ingin merepotkan Rasulullah SAW. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis 398 masih sama. Wa an rajulin min ashabi Rasulullah SAW qala su'ila Rasulullah SAW ayyul amali afdal. Qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, yaitu salat di waktunya, berbakti kepada orang tua, dan berjihad. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 399, wa an ummi Farwah radhiyallahu anha wa kanat mimman baya'a Rasulullah mimman baya'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qalat
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah, semoga Allah meridainya, dan beliau termasuk orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, sholat di awal waktunya. Dan dikecualikan dari sholat yaitu sholat zuhur kalau panas yang sangat. Kalau panas sangat dianjurkan untuk diundur sampai agak dingin. Karena pernah disebutkan dalam hadis, ya ketika telah dikumandangkan azan zuhur, kemudian Bilal ingin iqomah, kata Rasul, abrid, tunggu sampai dingin. Iya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, syiddatul har min fahi jahannam. Panas yang sangat itu berasal dari hembusan neraka jahannam. Makanya kita dianjurkan untuk mengundurkan waktu zuhur kalau memang panasnya luar biasa, Pak. Yang kedua itu waktu isya. Kalau sholat isya yang paling utama di akhirnya, tapi ini pun kalau berjamaah. Iya, kalau tidak berjamaah sendirian, maka lebih baik kita sholat isya berjamaah di awal waktu. Hadis 400, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, asyhadu anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lah. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Rawahu Malik wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Dari Ubadah ibnu Samit, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu yang Allah wajibkan, siapa yang membaguskan wudunya dan sholat sesuai dengan waktunya, dan dia sempurnakan ruku dan sujudnya dan khusyuknya, maka Allah berjanji kepadanya untuk mengampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang tidak melakukan ini, Allah tidak punya janji kepadanya. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia.